Harus di ya. Gimana teman-teman? Mau dimulai langsung atau masih mau menunggu teman-teman yang lain? Gas, Pak. Waktu sudah jam 10. Mulai aja ya. Ah, Oke. goyang, Om. Oke, siap. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan waktu untuk acara sharing knowledge di APC pada pagi ini. Eh, saya juga berterima kasih kepada Pak Rusdi sebagai narasumber pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktu, menyempatkan ruang untuk memberikan materi yang akan diberikan untuk pagi ini, yaitu about in the robot untuk bekerja di Amerika, cara bekerja, cara mendapatkan pekerjaan dan situasi keadaan kondisi di sana saat bekerja. Gitu. Eh, untuk menyikat waktu, saya berikan kesempatan untuk perwakilan dari APC, dari Mas Dani, dipersilakan untuk membuka untuk sepatah dua kata-kata untuk pembukaan sesi pada pagi hari ini. Dipersilakan pada Mas Dani. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf Waalaikumsalam nih, warahmatullahi wabarakatuh. suara saya kebetulan lagi kurang sehat nih, batuk. Cuaca di mana di Thailand lagi kurang bagus di Bangkok. Ya ini sebenarnya juga nggak sengaja nih saya masuk. Jadi ya insya Allah apa yang nanti teman-teman eh, dengar atau teman-teman tanyakan dan juga harus dipaparkan. Insya Allah berkah buat semua dan juga bermanfaat. Ya. Tentunya kan kita juga semua, ya selain mau kerja di Indonesia, kerja di Indonesia juga pastinya ingin ya sebisa mungkin bisa ada pengalaman kerja di luar. Ya mungkin dengan adanya APC ini dan juga narasumber-narasumber yang dihadirkan, Insya Allah bisa uh, jadi penyemangat dan juga acuan untuk uh, bagaimana kita melangkah ke depannya. Itu aja sih dari saya sih. Semoga semua bisa uh, berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih Om Danar. Lanjutkan Om Danar. Terima kasih. Oh iya, terima kasih juga buat semua yang sudah hadir. Om Danar sebagai host dan juga Pak Rusdian, Mahmud yang sebagai narasumber yang bisa meluangkan waktunya walaupun beda waktu sama kita di sini ya. Beliau di sana malam hari jam 10, jam 7 malam ya. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dani yang telah memberikan sambutan perwakilan dari APC. Selanjutnya saya minta izin untuk eh, share screen sudah terbaca. Mungkin ini nanti susunan acara yang akan kita eh, lakukan, yaitu pembukaan tadi sudah dibuka dari jam 10, sesambutan dari Mas Dani tadi sudah, selanjutnya akan masuk ke materi pembahasan oleh narasumber, khususnya nanti setelah narasumber memaparkan materinya, kita ada obrolan santai sekaligus tanya jawab oleh Pak Rusdi, khususnya nanti 10 menit terakhir, 20 menit terakhir kita akan melakukan closing statement dari narasumber dan nanti akan ditutup lagi closing statement lagi dari APC. Mungkin
Mungkin ini susunan acara yang dapat saya sampaikan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan untuk Pak Rusdi memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan materinya untuk sharing session pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Rusdi. Ya, bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Jelas Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Baru dapat kopi. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya udah diminta oleh Mas Dani beberapa bulan yang lalu untuk mampir di APC. Baru kali ini saya bisa menyempatkan diri. Waktu itu request dari Mas Dani adalah untuk sharing bagaimana caranya dapat kerjaan dan tinggal di US ini. Saya masuk US itu tahun 2006, bulan Oktober. Eh, Tentu situasinya berbeda dengan sekarang ya. Jadi apa yang saya sharing hari ini mohon untuk sebentar saya share dulu. Share screen. Bisa kelihatan nggak sharing screen saya? Ya, jelas Pak. Jelas. Oke, sebentar saya close. Ya, jadi insya Allah saya akan share mengenai gimana caranya dapat bekerja dan tinggal di US ini. Tetapi topik ini sebetulnya sangat sangat fluid gitu. Jadi setiap bergantinya administration atau ganti pemerintah, ganti presiden lah gitu ya, itu peraturannya bisa berubah-ubah gitu loh. Dari saya masuk sini 2006 itu situasinya sangat jauh berbeda dengan sekarang gitu ya. Tetapi secara garis besarnya sih masih sama gitu. Cuman ada banyak detail yang um, harus diperhatikan gitu. Jadi pada malam ini atau pagi di Indonesia saya coba menguraikan bagaimana sih cara bekerja di US itu dengan benar ya. Karena ada juga cara yang diambil atau ya diambil untuk bisa datang ke sini dengan cara ilegal. Ilegal itu maksudnya tidak menggunakan visa yang semestinya, gitu ya. Di sini saya kasih disclaimer sedikit di slide ini. Untuk segala sesuatu yang berurusan dengan regulasi imigrasi dan ketenagakerjaan, itu sebaiknya selalu mereferensikan ke websitenya Department of State. Itu nama website itu state.gov. Jadi kalau untuk government di sini domainnya itu ujungnya .gov. Kalau nggak domainnya .gov itu bukan website atau email resmi. Jadi mohon diperhatikan juga. Oke. Di sini saya coba jelaskan jenis-jenis visa kerja untuk di US, terutama yang berhubungan dengan industri kita ya, industri telekomunikasi dan IT lah, IT dan telekomunikasi. Yang pertama itu mungkin teman-teman udah sering dengar juga, ada namanya H1B, H1B. Visa H1B ini adalah Special Occupation Visa. Jadi visa ini mulai diluncurkan saat Presiden George Bush ya. Nggak tahu yang bapaknya atau yang anaknya. Tapi pada masa pemerintahan George Bush itu dikeluarkanlah
aturan H1B di mana perusahaan Amerika bisa meng-hire engineers dari seluruh dunia untuk mengisi kekosongan uh, tenaga ahli di bidang IT dan telekom, IT engineering lah basically, ya. Um, H1B ini membutuhkan minimal syaratnya degree S1 kalau di Indonesia ya, degree, bachelor degree. Kemudian the US employer, jadi perusahaan yang akan meng-hire kita harus mengisi H1B petition on your behalf. Jadi gini, misalnya perusahaan A, atau saya ulang gini. Nah, saya pakai pengalaman saya aja. Dulu waktu saya tahun 2006, tahun 2005 akhir, um, waktu itu ada website namanya monster.com. Sekarang udah berubah jadi apa ya Monster sekarang namanya? Kalau nggak salah Jadi Glassdoor, Founded ya, iya, kalau nggak salah. iya. Pokoknya kayak job serve gitu lah ya. Nah itu tahun 2005 itu saya lihat lowongan gitu, terus saya apply. Kemudian saya di interview lah, di telepon, di interview segala macam. Akhirnya oke, kata dia kita mau hire kamu, em, kita nanti kirim job offernya. Nah setelah job offernya diterima, kita negosiasi segala macam kayak gitu, term and conditionnya, baru oke, setuju. Nah dari situ baru em, kita ngumpulin dokumennya dari mulai em, paspor, ijazah, terus banyak deh pokoknya, terutama yang berdasarkan resume, terus em, apa lagi ya, banyak lah pokoknya, nanti saya bisa tunjukin di websitenya. Nah kalau misalnya udah deal gitu, si company itu mau mau nge-hire kita, mau sponsori, maka si company itu mengajukan petisi H1B ke Departemen of Labor, Departemen Tenaga Kerja, untuk kita diberikan visa H1B. Nah, visa H1B itu nggak bisa sembarangan apply-nya, jadi ada annual cap-nya gitu. Jadi si company itu harus memasukkan aplikasi petisi kita itu per 1 April. Per 1 April ini itu tidak berubah dari dulu. Sampai hari ini pun masih 1 April. Um, dan company yang bisa mensponsori tenaga kerja itu, tenaga kerja asing itu um, harus memenuhi kualifikasi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan uh, company bisa bisa apply petisi buat H1B. Nah dulu itu um, requirement-nya tidak terlalu strict seperti sekarang gitu. Kalau sekarang mungkin karena program ini udah berjalan begitu lama jadi agak strict juga gitu. Sehingga H1B ini terakhir-terakhir kuotanya itu habis sama perusahaan-perusahaan gede kayak Amazon, Google, big companies lah, yang kecil-kecil gitu kayak agensi-agensi agen Telkom itu udah nggak mampu lagi dia bersaing dengan company-company gede, kuotanya dihabisin sama mereka. Karena satu satu H1B petition itu kalau nggak salah bisa sampai 7.000 sampai 10.000 dolar itu bayarin tuh mereka itu. Jadi eh, agak susah lah sekarang ke agent-agent itu. Nah itu ya, jadi kalau kita udah misalnya dimasukin petisinya per 1 April, nanti sekitar setelah 90 hari itu ada jawabannya dari Departemen of Labor. Kalau kita itu di-approve atau enggak. Nah kalau kita di-approve, itu nanti ada kayak semacam uh, su- uh, respon dari petisi itu namanya Form I-797 kalau nggak salah. Nah, nanti Form I-797 itu yang kita bawa ke Embassy
di Jakarta atau di Surabaya atau ke Medan, terserah kita mau kemana, untuk ditranslate menjadi visa. Nanti visanya itu yang di stamp di paspor kita. Nah, itu kejadiannya bisa sekitar dari April tuh mungkin rata-rata di Juli atau Agustus gitu kejadiannya itu. Nah, setelah kita bisa dapat visa H1B di stamp di paspor kita itu, kita baru bisa masuk ke US itu per 1 Oktober. Jadi per 1 Oktober baru kita bisa datang ke US menggunakan visa H1B. Jadi prosesnya agak agak panjang kan. Jadi kita dari mulai nyari kerjaan, di interview, kemudian di-apply-kan petisinya ke Departemen of Labor 1 April, menunggu petisinya di-approve atau di-reject, kemudian datang ke embassy, bikin appointment, kemudian datang ke US per 1 Oktober. Jadi itu rangkaian awalnya. Nah, nanti setelah kita paspor kita di, di stamp gitu, kita datang per 1 Oktober. Nah, si H1B ini berlakunya cuma bisa um, sampai 6 tahun, 3 tahun sebenarnya. 3 tahun pertama kalau kita um, betah atau kalau kita kontraknya diperpanjang gitu, kita bisa extend lagi 3 tahun. Tapi totalnya hanya 6 tahun. Jadi setelah H1B 6 tahun itu selesai, kita harus keluar gitu uh, dari US karena visanya udah nggak berlaku. Um, gitu kira-kira gimana proses H1B itu kalau kalau uh, kita mau apply atau dapat kerjaan dengan H1B. Nah, kebetulan dulu saya juga datangnya dengan visa H1B. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan? Hmm, itu ya. Jadi H1B ini untuk ukuran sekarang susah karena juga audit di company-nya itu lebih lebih susah gitu loh. Apalagi dengan um, presiden yang sekarang yang anti imigran itu yang white supremacist, kayaknya susah lah dapat H1B sekarang. Kecuali kita memang outstanding terus kita punya kenalan dekat dengan seseorang yang mau meng-hire kita di company itu. Kalau untuk jalur lewat apa yang biasanya kita lakukan tuh lewat job posting itu kayaknya hampir hampir nggak ada deh sekarang. Nah, sekarang alternatif lain adalah L1, namanya L1 nih, poin yang kedua nih. L1 atau L1 ini namanya intra-company transfer. Jadi kalau ada perusahaan global, misal perusahaan Amerika yang punya cabang di Indonesia, atau perusahaan Indonesia yang punya cabang di Amerika sebaliknya gitu, itu bisa mengirimkan, mentransfer employee-nya ke Amerika. Misalnya gini, misalnya Google, gitu kan Google juga ada di Jakarta ya, atau Ericsson atau Nokia yang kayak gitu-gitu. Taruhlah Google gitu. Misalnya Dani ini kerja di Google, kemudian Dani bilang dia ini ngubungin Google di US ini, misalnya di company intranet itu ada lowongan gitu ya, terus Dani ngelamar gitu ceritanya. Dibilang Dani dari Google Indonesia di Jakarta, kemudian Google di sini mau nge-hire Dani, itu bisa dibikinkan L1 visa. Enggak, L1 visa ini apply-nya bisa kapan aja, nggak nunggu kuota seperti H1B dari April ke Oktober. Itu enggak. Jadi begitu cabang di Jakarta sama di US ini agree, ngirim Dani ke US, itu bisa dikerjain kapan aja dan Dani bisa datang kapan aja gitu. Nah, em, cuman bedanya L1 L1 sama H1B ini, kalau H1B misalnya kita bawa keluarga gitu, bawa anak istri gitu ya. Em, jadi kalau dengan H1B istri kita juga bisa kerja di sini. Jadi kalau misalnya istrinya juga mau kerja gitu, eh, boleh-boleh aja. Tapi kalau L1 tuh kelihatannya kayak sih nggak boleh gitu karena dia em,
statusnya international transfer gitu ya. Kayaknya itu aja bedanya. Tapi kalau anak-anak segala macam masih bisa masuk ke sekolah sama aja. Kalau kalau untuk dependen anak urusan sekolah itu nggak ada bedanya. Nah, untuk dua-duanya nih, H1B holder atau yang pakai L1 di US ini, dalam perjalanannya itu masih bisa nge-apply green card atau namanya permanent resident gitu ya. Green card. Green card ini kelebihannya, em, jadi kita semacam ya namanya juga permanent resident udah bukan temporary employee employee lagi. Green card itu hak dan kewajibannya sama, bedanya kita nggak bisa ikut nyoblos aja, nggak bisa ikut pemilu. Lain-lainnya sama karena dia permanent resident. Dan green card itu durasinya 10 tahun. Jadi habisnya itu 10 tahun, setelah habis bisa diperpanjang lagi 10. Is it every 10 years? Pokoknya bisa diperpanjang lagi, nggak tahu apa perpanjangan itu juga 10 tahun lagi atau berapa tahun. Karena em, saya nggak sempat perpanjang green card waktu itu. Oh, nanti bisa dicek aja lagi di websitenya. Nah, jadi misalnya Dani datang ke US dengan H1B atau L1, baru setahun, dibilang, saya mau apply green card gitu kan. Nah, green card yang dimaksud itu adalah employment based sponsorship. Jadi kantornya Dani yang sponsorin H1B, nge-sponsorin green card. Namanya employment based, EB, ya, di sini. Nah, EB itu ada kategorinya, ada macam-macam, ada EB1, EB2, EB3, gitu ya. Nah, yang paling cakep itu EB1. EB1 itu biasanya buat kayak orang yang udah punya PhD, doktor, kayak gitu-gitu, yang higher education. Ini prosesnya cepat gitu kalau EB1 itu. Bisa hitungan bulan itu udah jadi itu green card-nya. Nah, kalau EB2 itu advanced degree profesional. Kayak misalnya udah punya master, pengalaman kerja di atas 5 tahun, kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang EB3 dibilangnya skill workers, ini yang misalnya cuma S1 terus pengalaman di bawah 5 tahun gitu. Dan di masing-masing EB2, EB3 ini ada range gajinya gitu loh. Jadi kalau mau sponsorin seseorang dengan EB2 itu gajinya harus minimal berapa gitu, ada minimumnya kayak gitu. Nah, kalau udah punya, kalau misalnya green card-nya udah jadi, udah selesai, ya H1B-nya itu udah nggak berlaku lagi, dihapus, kita punya green card. Jadi kita bisa keluar masuk US itu kapan aja, nggak pakai kayak H1B. Biasanya H1B itu udah tahu 3 tahun atau 6 tahun itu dulu saya dapatnya single entry gitu. Jadi kalau misalnya pulang ke Indonesia, saya harus ngantri lagi visa tuh di kedutaan, bikin lagi appointment, dapat visa lagi buat balik ke sini gitu. Tapi kalau green card itu nggak mau masuk ke sini karena udah residen, ya nggak usah ke kedutaan lagi, tinggal tinggal datang aja beli tiket pesawat, datang aja gitu. Nah, ada juga cara lain mendapatkan green card, yaitu green card lottery, diversity program namanya. Nah, ini websitenya nih, usa.gov/green card lottery. Seperti tadi saya bilang, websitenya itu domainnya harus .gov ya. Kalau nggak .gov itu banyak scam biasanya. Nah, itu teman-teman bisa ngikut lotre green card. Kalau nggak salah, ini nanti tolong dicek lagi. Buat Indonesia itu sekitar 4 ribuan visa gitu yang dilotrekan. Jadi ada banyak visa yang dikeluarkan khusus untuk green card ini. Dan pembagiannya itu berdasarkan jumlah diasporanya di Indonesia, di Amerika gitu. Nah, diaspora Indonesia di Amerika itu masih 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 kurang banyak ya. Jadi dia dikasih jatah banyak, 5.000, 4.000, 5.000 gitu.
Nah, green card lottery itu udah nggak berlaku untuk orang India, untuk orang Meksiko, untuk orang Cina, karena mereka udah kebanyakan di sini gitu. Jadi mereka US itu pengen lebih diversifikasi, gitu, lebih banyak dari negara-negara lain. Kalau misalnya negara apa ya, yang jarang didengar orang kayak Fiji gitu, atau you name it lah, negara-negara yang nggak terkenal gitu, itu itu chance dapatnya gede banget gitu. Karena memang di US ini mengencourage diversifikasi itu orang dari banyak negara-negara yang lain untuk masuk juga ke sini gitu. Ya itu 3 jenis visa yang bisa kita pakai untuk bekerja di sini ya. Satu H1B, kedua L1, dan tentu pakai green card ya. Ada yang pengen tanyain? Nggak usah nunggu. Assalamualaikum. Mesti Assalamualaikum. Ya, tadi, silakan. maaf, selamat malam ya di sana. Tadi saya Hmm. sempat chat ke direct Om Rusdi, tapi saya agak lupa juga tadi. Oh ya, sama satu lagi Om Rusdi mau nanya, beberapa teman menyarankan pakai asilum. Itu mungkin bisa dijabarkan, diinfokan seperti apa ya Om Rusdi? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Salam. Kalau setahu saya asilum itu kalau di negaranya terjadi huru-hara ya. Kalau dulu kayak kejadian kerusuhan 98, mungkin 98 Dani belum lahir. Dulu Indonesia pernah kan rusuh 98, orang-orang Cina dikejar-kejar di apa dijadiin target ya. Nah, itu banyak tuh orang-orang Indonesia yang mengapply asylum visa ke US. Atau seperti sekarang misalnya negaranya porak-poranda kayak Syria, Afghanistan, kayak gitu-gitu, itu bisa apply asylum. Tapi kalau negaranya aman damai ya nggak bisa. Ya itu menjawab kira-kira. Iya, cukup, makasih. Tapi Ya, beberapa teman sih nyaranin yang di sana saya coba tanya-tanya, coba aja gitu. nggak. Nah, Untuk gitu. untuk kondisi kalau Seperti kalau itu. Indonesia sekarang nggak qualified minta asylum. Kecuali memang oke misalnya Dani ini berseberangan sama Prabowo terus dikejar-kejar gitu. Nah, itu mungkin bisa. Tapi kalau nggak ada kaosnya nggak bisa minta asylum. Oke, makasih Om Rusdi. Sama ada 2 pertanyaan tadi Om Rusdi di chat direct ke Om Rusdi, kalau bisa dijawab. Makasih Om Rusdi. Assalamualaikum. Oh, ada chat ya. Tunggu, di belah mana nih saya bisa lihat chat? Chat. Oh ya, oke. Mau nanya kalau udah siapa nih? Obi. Mau nanya kalau apply sendiri H1B tanpa sponsor bisa? Nggak bisa. H1B harus ada company sponsorship. Ya, Obi nggak bisa. Harus ada sponsornya. Kalau dulu H1B hanya 1 tahun pas zaman Om Rusdi masuk US dulu bisa perpanjang kan kalau belum bisa. Kalau dulu, nih pertanyaannya masih dari Obi ya. Kalau dulu H1B hanya 1 tahun pas zaman Om Rusdi. Masuk US dulu baru bisa perpanjang kan? Kalau belum nggak bisa ya. Saya nggak nangkep nih pertanyaannya Obi. Mungkin Obi bisa di-unmute terus nanya langsung untuk yang kedua aja Oke. nih. Jadi gini, kalau nggak salah dulu itu kita dapat S1B, kalau kita sudah masuk US baru bisa diperpanjang setelah kita masuk. Tapi kalau sebelum kita masuk ke US dan S1B itu habis 1 tahun, waktu itu kalau nggak salah 1 tahun, itu langsung harus buat baru gitu loh. Zaman itu ya, seingat saya. Gitu loh Om Rusdi. Mohon infonya. Makasih. Oh, jadi Obi ini udah dapat petisi, udah dapat visanya H1B, tapi belum ke US gitu. Iya benar Om Rusdi. Karena Ah, queuing waktu itu. iya, iya, iya. Jadi visanya udah di stamp di pasportnya ya, udah dapat visa. Cuman belum dapat assignment lah, belum dapat job ya. Jobnya udah dapet waktu itu. Tapi waktu itu masih Hmm. queuing. Nanti
karena queuing Ma- masuk disuruh queuing nunggu. maksudnya gimana? Masuk queuing Queuing gimana maksudnya? queuing waktu itu karena ini yang zaman US lagi migrasi dari CDMA ke GSM. Itu kan beberapa dari Lama beberapa banget. negara banget itu yang masuk. Salah satunya di Indonesia juga banyak. Nah, akhirnya saya udah Iya, dapet, iya. Tapi belum sempat dipakai. waktu itu Belum zaman sempat Ericsson. dipakai jadinya gitu ya. Ya, Iya. Ericsson US itu belum sempat dipakai. Jadi karena queuing Iya. ditunggu, akhirnya keburu habis dan itu nggak bisa, dan itu harus bikin ulang karena belum masuk US Iya, gitu. betul. Iya, kalau H1B keburu habis belum dipakai, mau itu harus nge-apply lagi dari awal tuh, harus bikin petisi baru. Iya, Kayak gitu. padahal Iya. itu kita Iya. udah deposito untuk ke agennya Iya. kan. Iya. Harus apply petisi baru. Kayaknya sekarang juga begitu deh. Oke. Kayaknya nggak ada lagi di chat ya yang mau nanya. Itu mesti Malam Mau Pak nanya dong, Rusdi. Pak. Mau nanya. Ya, Silakan mungkin moderator di bisa. atas, siapa dulu? Ya. Oke, tadi sudah ada yang mengacungkan tangannya. Dipersilakan kepada. Oke, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau masuk ke slide ini nih ya, karena ini penting juga nih. Jadi kalau saya lihat tadi H1B ini udah almost impossible kan, susah banget lah, mahal dan persyaratannya lebih ribet gitu. L1 juga ya kalau kita nggak kerja di global company juga susah juga ya. Eh, salah satu caranya ya ikut green card lottery, tapi juga possibility-nya kan terlalu kecil juga gitu. Nah, ada alternatif lain sebenarnya yang bisa dilakukan, yaitu sekolah lagi di sini gitu. Ya misalnya udah punya S1 gitu di Indonesia, itu kita ambil sekolah di sini, ngambil master atau langsung ambil master atau PhD gitu. Tentu di engineering ya, kalau urusannya H1B. Saya ngomongin engineering ya, nggak field yang lain, karena field yang lain saya nggak tahu. Nah, itu ngambil visa di sini, sekolah, nurusin sekolah, kan tuh dapat F1, student visa namanya F1, F1. Nah, nanti F1 itu ada setelah lulus, jadi misalnya ikut master 2 tahun gitu ya di mana gitu. Nah, setelah lulus itu kan kita udah terbuka nih, udah di sini, udah lihat-lihat situasi kan, bisa tuh nyari kerja di sini. Nah, kalau misalnya uh, setelah lulus F1 itu ada semacam grace period selama 1 tahun. Setelah lulus kita diizinin tinggal di US ekstra 1 tahun untuk nyari kerja gitu. Nah, kalau misalnya dapat tuh sebelum sebelum 12 bulan, atau sekarang katanya 24 untuk yang STEM itu. STEM itu Science, Technology, Engineering ya. Kalau kuliahnya di STEM itu bisa dapat 24 bulan untuk nyari kerja di sini. Nah, karena kita udah di sini, terus uh, graduate dari uh, universitas di US, chance-nya kita kan jadi lebih banyak juga ya. Nah, itu banyak juga tuh yang ngambil kayak gitu. Jadi lulus ngambil kerja, si H1B-nya disponsorin sama company-nya, karena lebih enak gitu ngaturnya kan. Orangnya udah di sini gitu kan. Dapat degree di sini juga. uh, jadi udah teraklamasi. Nah, ini nih banyak banget teman-teman Indonesia yang ngambil jalur ini sekarang. Sekolah lagi, nyelesain master 2 tahun, cari kerja di sini. Itu juga saya pikir alternatif bagus sih, kalau kalau masih muda ya, kalau masih mau sekolah. Nah, terus ini ada isu satu lagi nih. Saya taruh linknya di sini nih. Nah, ini nanti ditindaklanjuti aja lagi ya. Benar apa enggak itu? Nah, ini si presiden yang sekarang ini bilang kalau orang asing, dibilangnya imigran yang kuliah di sini F1 1, terus dia graduate dapat master,
Selain dapat diploma, kita kasih green card aja sekalian kayak gitu. Tahu bener apa enggak? Kan? Nah, itu juga satu perubahan yang sebenarnya cukup signifikan juga tuh kalau bener dia kerjain. Um, udah lulus kuliah di sini, lulus dapat master di sini atau PhD, juga dapat imigrasi atau visanya. Itu tambahannya ya sebelum kita masuk ke ini tadi udah saya jelasin ya. Ya, silakan kalau ada yang nanya lagi uh, mengenai jenis-jenis visa dan caranya. Ya, mungkin dari saya moderator, saya mau bertanya dulu kepada Pak Rusdi, ini ada berapa slide gitu Pak, agar bisa nanti kita memanage waktunya gitu, atau nanti Oh, kita paparkan dulu baru beri pertanyaan atau nah boleh? tiga ini udah sebenarnya ya, udah dibahas tadi. Oke, H1B application and oke. process, tadi udah saya ceritain. Ini udah, kemudian ini ya udah saya terusin aja ya. Ah, Uh, Path to immigration. Jadi kalau kita udah kerja mau tinggal lama di sini, tentu kita harus mengubah visa kita gitu ya. Dan path-nya itu ya itu tadi dari temporary working visa, misalnya dari H1B atau dari L1 itu kita convert jadi green card permanent resident. Kita apply lagi ke permanent resident. Nah, dari temporary working visa untuk bisa nge-apply ke green card itu nggak ada minimum waktunya. Jadi 0 tahun ini baru datang ke US minggu depan nge-apply green card bisa juga kalau company-nya mau mensponsori gitu. Karena biayanya mahal juga. Lawyer bayar form dulu zamannya saya tuh 12 ribuan kalau nggak salah. 12 ribu US dollar saya habisnya. Itu tapi bisa immediately apply gitu. Nah, tapi kalau dari green card ke citizenship harus nunggu 5 tahun. Jadi setelah punya green card, misalnya green cardnya per 1 Januari 2025, bisa nge-apply jadi citizen itu setelah 1 Januari 2030. Gitu. Nah, jadi kalau udah dua ini nih, udah di green card, di PR sama di citizenship ya udah kita nggak usah ribet-ribet lagi ngurusin working visa ya. Kita udah bisa tinggal di sini semau kita. Oke. Nah, ini sengaja slide ini saya taruh di terakhir karena saya pengen sharing eh, dulu gimana saya masuk ke sini ya. Jadi saya masuk US itu tahun 2006 bulan Oktober. Ya tentu H1B karena harus bisa masuk setelah 1 Oktober. Em, dulu saya di Indonesia itu RF engineer ya. RF engineer itu kalau di sini dibilangnya RAN engineer, radio access network engineer, sama seperti RF engineer. Dulu saya sempat di Ericsson Jakarta di Pondok Indah, kemudian di mana lagi ya lupa. Oh, Alcatel, Alcatel yang di apa tuh namanya? Pancoran ya, yang ada tugu kayak gitu. Pancoran ya, iya, Pancoran Pak, ya Pancoran. di Nah, Pancoran. gedung dulu tuh ada Alcatel di situ, ngerjain proyek wireless local loop. Kemudian di 2006 itu saya masuk sini, saya kerja untuk ini sell site ini yang sponsorin H1B saya. Tapi company-nya udah dibeli sama Amdocs. Sekarang jadi Amdocs dia. Lipo Hotel juga dulu yang terus di Oh iya, iya, iya. Jadi lupa Lipotel. Iya, Lipotel, Latrindo ya, di Surabaya. Sama banyak teman-teman bekas Atelindo dulu. Lipotel, Alcatel, Ericsson, apa lagi ya? Iya. Terus setelah dia saya kerja di Cellsite. Nah, Cellsite ini yang sponsorin H1B saya. Nah, Cellsite ini dibeli sama Amdocs. Kemudian saya pindah ke Thames. Saya ngerjain Thames
Times Visualization. Nah, kalau ada yang pernah pakai Times Visualization, itu yang cross processing buat call trace model GPAH dulu zamannya RPMO, GPAH, eNodeB, cell trace, UE trace, UTR kayak gitu-gitu. Itu saya 5 tahun di Times, kemudian saya pindah ke Nokia, ngerjain SON, Self Organizing Network toolsnya itu. Mungkin ada yang pernah pakai Ethernet, itu SON-nya Nokia ya, Ethernet. Dari situ saya pindah ke Ericsson USA, nggak lama, di ngerjain proyeknya AT&T untuk uh, Open Run hardware certification, kayak baseband, radio, kayak gitu-gitu. Dan sekarang saya di FCC, di agensi government. FCC itu kalau di Indonesia kayak Dep Parpostel ya, Depkominfo kalau sekarang. Waktu masuk US, saya masih S1. Uh, uh, Kemudian waktu di sini saya ngambil S2 di Data Science, Computer Science lah, untuk Data Science. Nah ini juga ngebuka banyak peluang sebenarnya. Kalau teman-teman mau ngambil kuliah di Computer Science, Data Science, Machine Learning kayak gitu-gitu, di sini banyak banget yang nawarin program kayak semacam itu dan peluangnya banyak gitu. Kalau kalau nanti setelah lulus itu dapat kerja di sini, saya pikir banyak opportunity-nya gitu. Kalau mau teman-teman mau consider daripada ngambil S2-nya di RF lagi, di elektronik lagi, elektro engineering gitu ya. Kemudian penting juga ngambil sertifikasi dari uh, universitas-universitas yang akreditasinya bagus gitu ya. Kayak saya sempat ngambil uh, certification bootcamp dari UT Austin, Texas, dari Chicago University. Itu juga nambah kredensial kita gitu. Selain juga tentu ilmunya yang kita cari ya, tapi juga kredensial juga penting kalau mau bersaing di di dunia kerja gitu. Nah, kenapa dulu saya milih US gitu ya? Sebenarnya apa ya dulu ceritanya? Em, saya tuh dulu sebelum ke US kan di Saudi Arabia. Saya kerja buat Lucent, waktu Lucent masih ada, sama Ericsson kan, Ericsson US. Nah waktu di Lucent itu kan US company ya. Saya sering eh, ya banyak lah kan engineer-engineer yang satu tim gitu sama manajernya juga orang US kebetulan waktu itu dan saya banyak tahunya itu dari dia waktu itu gitu bagaimana kehidupan di sini gitu dan bagaimana um, apa namanya uh, hidup dan kerja di sini gitu. Jadi dari situ tuh saya mulai tertarik dengan oh gimana kalau saya nyobain gitu kan dan waktu itu juga saya dikasih tahu oh kamu kalau mau apply cari lowongan carinya di website ini atau coba kamu kontak ke sini kayak gitu-gitu. Nah, jadi networking juga uh, perlu juga tuh untuk nyari nyari tahu lowongan yang ada sekarang atau company mana yang bisa sponsorin atau kuliah mana, sekolah mana yang kira-kira bisa ya, ngasih peluang lebih dan seterusnya gitu. Dan benar ternyata setelah di sini itu awalnya rencana saya nggak mau lama-lama gitu kan. Adalah nyobain doang gitu. Setahun 2 tahun habis itu balik lagi ke Jakarta atau ke Indonesia gitu. Tapi setelah di sini anak-anak udah sekolah terus ternyata banyak banget tempat yang perlu dikunjungin gitu. Negara ini kan luas juga gitu. Kalau dibandingin luasnya sama dengan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cuman di sini kan daratan semua. Kalau di Indonesia kan banyak archipelago gitu laut kan. Jadi dari situ jadi banyak sering jalan-jalan sana sini sana sini.
akhirnya ya bilang ya udah deh kita putusin tinggal di sini aja gitu. Sebenarnya gitu aja jalannya. Kaderulahnya seperti itu gitu. Um, Kenapa saya lebih memilih uh, tinggal kerja di sini. Selain ya juga ada unsur keberuntungan juga tentunya dan nasib ya. Oke, kayaknya itu aja deh yang bisa saya share. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita bisa Ya. lompat ke Q&A. Terima kasih Pak Rusdi yang telah memberikan paparannya dari cara kita mendapatkan visa di sana dan jenis-jenis visa yang ada di Amerika. Selanjutnya tadi ada yang kita buka aja langsung session tanya jawab ya, obrol-obrol santai gitu ya. Ini tadi sudah ada yang mengacungkan tangan Pak gitu. Dari Mas Nugroho dipersilakan untuk bertanya kepada Pak Rusdi. Silakan Pak Mas Nugroho untuk bertanya yang telah dipaparkan oleh Pak Rusdi tadi. Boleh usul nggak untuk yang bertanya nyebutin kerjaannya di mana sekarang gitu. Terus saya pengen tahu aja, Ya, cuman pengen lihat dengar ini. ya, silakan. Hmm. Pak Rusdi, Pak Nugroho, dipersilakan. Oh Atau iya, halo, halo, halo. ya, Sorry. Tadi mau nanya ini sih Pak, kalau saya udah berapa kali ya? Mungkin 3 tahun belakang nih apply lottery itu tuh, diversity itu. Cuma belum belum dapat. Itu maksudnya kalau misalnya ketika kita dapat lottery itu, eh ketika kita masuk itu jobless gitu ya Pak? Atau kita nanti harus masuk dulu eh pakai green cardnya itu, terus habis itu kita baru nyari kerjaan di sana apa gimana? Apa dengan Ya, jadi kita maaf udah Mas, dapat granted granted green cardnya itu, kita ketika kita apply ke perusahaan-perusahaan di US, seenggaknya udah satu kaki di sana lah gitu, istilahnya kayak gitu. Apa gimana Pak? ya betul. Jadi kalau tadi seperti yang saya share di depan, kalau udah punya green card itu kan berarti permanent resident. Jadi automatically udah be- automatically udah punya izin untuk kerja di sini. Kerja apa aja, ya kan? Nah, misalnya kalau engineer ya jadi engineer, atau mau kerja ngapain aja sebenarnya kalau udah green card bisa gitu. Nah, atau untuk sekolah juga sebenarnya nggak usah apply lagi student visa karena kita udah resident. Untuk kerja, sekolah pakai green card itu um, bisa gitu ya. Oh, jadi memang udah ditreat sebagai warga negara, not warga negara, resident. Untuk sekolah mungkin peluang dapat scholarship itu juga lebih besar daripada um, oh nanti saya bahas mengenai sekolah dan biayanya ya. Tetapi ya itu green card ya green card, kita dikasih KTP, tapi kita harus nyari kerja sendiri gitu kan. Jadi banyak yang memang dapat dapat green card itu datang ke sini harus harus cari dari awal gitu. Ada banyak teman yang di Indonesia itu jadi manajer segala macam kayak gitu kan. Nyampe sini ya harus harus dari nol, nyari kerja lagi, bikin networking lagi gitu. Cuman ya itu tadi nggak dikejar-kejar sama constraint harus punya izin kerja, ada batasan waktu dan segala macam. Enaknya di situ aja. Tadi seperti yang penanya bilang, kakinya sebelah udah di sini gitu. Sebelah lagi tinggal kita mainkan supaya kita dapat uh, kerjaan atau sekolah yang kita mau. oke. Gimana? Gimana Pak Nugroho, sudah puas dengan Eh jawaban dari Pak Bu, Rusdi? satu lagi boleh nggak? Atau Ya, dipersilakan Pak. Masih kalau kalau misalnya benefit buat anak-anak itu apa aja Pak? Boleh tahu nggak? Saya kalau Benefit. kalau compare di Jepang nih, Jepang dapat dapat tiap bulan tuh dapat subsidi gitu dari cash dari pemerintah kota gitu. Kalau di US Hmm. sendiri itu kayak gimana? Apa lebih ke sekolah gratis full sampai universitas, atau dapat cash Hmm. in advance, atau gimana Pak? Kalau setahu saya dependent benefit itu kalau untuk anak-anak itu
sekolah gratis dari TK sampai SMA tanpa memandang status keimigrasian. Sebenarnya itu. Kalaupun kita di sininya ilegal, anak-anak kita daftarin sekolah mereka nggak bisa menolak. Jadi nggak tahu aneh atau enggak ya. Kalau sekolah sih itu haknya anak-anak selama dia ada di US, dia tidak menilai status keimigrasian orang tuanya. Kalau dia ada di sini, dia harus sekolah. Harus sekolah. Kata-katanya itu harus sekolah. Itu satu. Untuk benefit lain, setiap, ini yang saya tahu ya, setiap, ini tahun-tahun ini nih, awal-awal tahun itu kan kita harus report tax gitu ya. Jadi ada namanya report tax. Um, ini si Trump ini nggak sih nggak ya? Tapi tahun-tahun sebelumnya itu dapat ada namanya tax credit, child tax credit. Jadi per anak itu dikasih $1.000 atau berapa gitu. Tapi ya anak-anak yang di bawah umur 17 atau berapa saya kurang ingat karena anak-anak saya udah gede juga. 3.000 kan, Iya ada 3.000. 3.000 gitu. 3.000. Iya, oke 3.000 tuh. Saya udah lupa karena itu ada limitnya anak umurnya umur 12, 13 saya lupa. Nah, itu yang kedua ya tax credit. Benefit lainnya apa ya buat anak-anak? Ya, saya pikir yang penting itu sekolah ya. Sekolah mereka itu ya, amin. Kalau kita ngirim anak ke sini sekolah dengan biaya sendiri kan mahal ya. Contohnya gini, em, kalau TK sampai SMA kan gratis, tapi kalau kuliah itu nggak gratis di sini, bayarnya mahal dan US college itu hitungannya mahal, lebih mahal dari sekolah di Eropa atau di benua lain. Nah, tipe pembayarannya itu ada uh, tiga jenis student ya gitu ya. Satu itu namanya in-state. Jadi kalau saya nih, ceritanya saya tinggal di Washington State, terus jadi kan saya residennya, KTP saya kan residen Washington State. Nah kalau anak saya pergi ke universitas di Washington State, saya kena bayar, saya kena bayar in-state tuition gitu. Tapi kalau misalnya anak saya milih pergi kuliah di California atau di New York atau di state yang lain, itu kita harus bayar out of state tuition. Beda. Nah kalau eh, ini 4 tahun lalu ya, ketika anak saya masuk S1, itu in-state itu setahunnya 24.000 $24.000. Itu termasuk tuition sama asrama, dorm sama makan. 24.000 setahun. Tapi dengan program yang sama, kalau waktu itu anak saya ngambil California, saya harus bayar 42.000 karena dia dihitungnya out of state student. Nah, tapi kalau misalnya Mas Danan ngirim anaknya sekolah ke sini, itu bayarannya 72.000 untuk program yang sama. Karena dianggapnya F1 itu international student. Ya, kan? International student itu di atas 70 ribuan, 80 ribu kayak gitu-gitu. Ya, kalau biaya sendiri ya, kecuali kalau biaya dari pemerintah, beasiswa dan macam-macam kan itu kita nggak nanggung. Tapi kalau untuk yang dibiayain orang tuanya sendiri, kategorinya ada 320. In-state, out of state, sama international student. Kayak gitu. Jadi, ya, I think education is, walaupun gimana ya, orang tetap nyari lo ke sini. Ya kan? Terima kasih Pak Rusdi atas pemaparannya yang tadi dipertanyakan oleh Pak Nugroho. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Benji. Persilakan Mas Benji untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Rusdi. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri, bekerjanya di mana. Gitu. Persilakan. Halo Mas Rusdi, saya Pak Beni nih, apa kabar? Masih kenal saya enggak? Saya Di masih kenal saya ya, Mas Rusdi. nyalain dong videonya.
Oh, Nyalain waduh, videonya. lagi jelek nih. Ah, Lagi jelek, Bos. gimana saya Oke. bisa ingat kalau nggak nyalain videonya? Ya, ya, apa namanya? Lagi jelek lah, pokoknya sorry ya. Ya ini Ya senang nggak banget apa-apa saya kok. join di sini ya. Sebenarnya apa namanya? Saya Be, ingin nanya juga ya. Be- Benji, Mm-mm. sorry, sorry interrupt. Nggak apa-apa, jelek kan dari dulu juga udah jelek. Apa Gitu. namanya? Oke gini ya. Hmm. Ya apa namanya? Saya ada beberapa sedikit sharing juga, ada beberapa sedikit pertanyaan juga ya terkait bekerja di US. Karena saya dulu pernah bekerja di US kan ya. Cukup lama saya bekerja di US ya. Ya dulu mungkin Ben, nggak ini seketat sekarang. Ya saya ini dulu di Benjamin Alcatel kan? bukan, bukan. Kan? Saya Benny Bukan. Erickson dulu, masih inget ya? Dulu Lupa, sorry. ya lupa ya. Ya, jadi dulu tuh saya kerja di tahun-tahun di bawah tahun 2000 ya, sampai tahun 2000 ke atas gitu ya. Kebetulan saya waktu itu kerja Mhm. di Motorola ya. Oh, Memang oke. memang waktu Ja, itu dengan mungkin kalau kenal sama Sony, kalau kenal iya, sama Gunawan, ya, zamannya Infracell ya, ya Infracell. Infracell betul. Iya, Nah, oke. memang kalau zaman dulu sih apa namanya bekerja di sana tuh suatu impian gitu ya. Impian kita tuh pingin ke sana gitu. Tapi ketika Mhm. pengurusan emang agak ribet juga gitu ya, ke sana Betul. gitu. Ya terutama untuk Mhm. masalah H1B tadi yang diinfokan ya. Nah karena memang, Mhm. untuk pengurusan H1B itu dulu ya, nggak tahu sekarang mungkin ya, sekarang mungkin lebih susah lagi ya. Dulu tuh memang butuh sponsorship, nah itu betul ya. Sponsorship itu Iya, artinya, kalau sampai nggak ada sponsorship nggak akan bisa gitu ya, dimanapun nggak akan bisa. Karena memang, US ini sangat strict sekali dengan masalah, apa namanya, izin bekerja gitu ya. Nah itu pun Mhm. kalau kalau apa namanya, kita apply visa pun juga itu katakan atau belum nge-apply visa, waktu itu saya belum nge-apply visa ya, masih pakai visa jadi waktu itu masih pakai visa Bis, bisnis lah. Zaman-zaman dulu tuh Bitu masih ya, bisa masih masih bisa. bisa-bisa, lancar bekerja gitu ya. Tapi Mhm. deg-degan juga sebenarnya di situ gitu ya. Nah kebetulan saya dari situ, sempat itu ke Nokia ya, waktu itu. Nah itu waktu itu ditawarkan visa H1B melalui, ada agennya lah waktu itu, bayar sekitar 5.000 sampai 6.000 US ya. Waktu itu untuk Mhm. H1B gitu ya. Nah memang emang Mhm. emang, kerja di sana itu nyaman sih kalau buat saya ya, enak lah ya, kita kerja nyaman. Cuman dia deg-degannya kalau kalau ketahuan kita itu nggak punya visa resmi dalam bekerja gitu ya. Nah itu Ya. yang sedikit takut. Nah sekarang pertanyaan saya begini, ini kan Donald Trump ini kan sudah jadi presiden yang baru ini, betul ya? Oke. Gitu loh Iya. Bos. Nah maksudnya gini, Iya. sekarang kan imigrasi juga lagi pengetatan semua ya. Gitu ya, Mhm. dan itu mereka juga sangat-sangat tertib sekarang dengan imigrasi dan kalau nggak ada surat-surat, nggak ada apa gitu ya, mereka langsung depak gitu ya, balikan ke negaranya gitu. Nah ini gimana ya, Mhm. maksudnya dengan sehubungan dengan katakan, teman-teman kita ada yang mau bekerja di sana gitu ya. Nah sekarang udah semakin strict, bahkan bahkan kita-kita pun orang di sana juga masih ada ketakutan gitu ya, karena, walaupun kita ada surat-surat resmi gitu ya. Nah itu gimana ya kondisinya dari orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya apakah, ini sudah ada suatu solusi gitu ya, artinya, atau informasi bahwa, "Oh ini kalau udah ada ini aman," gitu ya, H1B atau, H1B lah at least ya, itu aman gitu. Ini, di luar green card ya, kalau green card ini different thing, itu udah aman lah kalau udah green card. Tapi kalau yang belum green card ini kan masih ada question mark di, apa namanya, di mereka semua gitu. Nah ini gimana ya? Itu aja Bos, thank you ya. Hmm. Oke, interesting. Ya, jadi kalau udah H1B juga nggak usah takut karena H1B itu kan visa legal, kita legal di sininya gitu. Nggak usah ditakutin, nggak usah kita nggak berbuat kriminal ya nggak. Karena um, we enter the US with the legal visa gitu H1B. Nah, beda lagi dulu zamannya Infracell yang pakai B2 visa dan kalau sekarang udah nggak bisa itu. Dulu juga bukan nggak tahu kan sebenarnya government tahu, cuman uh, they let it go gitu, nggak diapa-apain. Sebenarnya mereka tahu juga gitu. Nah kalau sekarang nggak ada lagi lah chance kayak gitu, susah. eh Tadi pertanyaan kedua apa? Eh, Mengenai keadaan sekarang, ya sama. Kalau misalnya eh administrasi sekarang ini kan orangnya anti imigran gitu, ya.
Nah, nanti imigran. Jadi, tapi H1B tetap jalan. Tapi saya H1B itu tetap ada. Uh, Cuman yang mereka kejar sekarang kan yang ilegal-ilegal gitu ya. Yang misalnya overstay gitu. Yang nih sekalian ngejawab pertanyaan dari HS ini nih. Kalau udah dapat H1B visa terus tiba-tiba setelah 1 tahun atau di tengah jalan sebelum 3 tahun kontrak sudah habis dan perusahaan nggak mau sponsoring lagi, apakah harus balik ke Indonesia atau masih bisa di US? Nah, sebenarnya kalau H1B itu, kalau kita di istilahnya di bench gitu, nggak ada project, itu perusahaan harus tetap bayar kita. Itu ada di law-nya kalau nggak salah. Ada nggak ada project, selama kita masih H1B, attach ke perusahaan itu, dia harus bayar kita gitu. Cuman kan nggak ada yang mau begitu kan, kalau nggak menghasilkan, mau ngapain juga bayarin kita. Nah, biasanya kalau memang kontraknya udah habis ya, kita di-terminate, diputus kontrak gitu. Nggak diterusin. Nah, kalau kalau udah determinate gitu kan kita limbo gitu kan. H1B kita nih gimana ya? Berarti otomatis lu udah habis sebenarnya gitu loh. Udah nggak berlaku. Kita harus keluar kalau udah nggak ada visa kan kita harus keluar. Kecuali sebelum eh, sebelum sebelum apa namanya? Sebelum kita di terminate itu kita udah ada deal. Saya dapat kerjaan di tempat lain, cuman kita masih proses transfernya. Kamu jangan terminate saya dulu walaupun saya misalnya nggak dibayar gitu. Kita bisa ngomongin kayak gitu-gitu ke company kita. Ada caranya lah. Cuman eh, yang jelas kalau biasanya sih kalau udah nggak ada project kita disikat aja gitu. Dan kebanyakan di sini urusan kerja itu di sini tuh dibilangnya at will. Jadi kita bisa keluar kapan aja, nggak usah mengasih notice. Misalnya kita kita cabut hari ini, kita kasih notice hari ini, that's okay gitu. Cuman kan nggak etis aja gitu, nggak enak. Tapi secara itu nggak apa-apa. Sama juga dengan mereka, kita banyak banget saya di sininya di kantor itu yang di di terminate hari ini juga keluar gitu. Laptopnya semuanya diambil. Itu banyak juga kejadian kayak gitu. Gitu, Benji. Eh, Menjawab nggak? Oke, cukup cukup. Makasih, Bos. Oke. Oh ya Pak, saya mau ada sedikit bertanya gitu. Sebentar, ini Jadi ada satu lagi di chat nih. Kalau misalnya lulus diversity visa, apakah harus apply H1B? Enggak. Kalau udah lulus diversifikasi itu, diversity visa, green card, kita udah di atas H1B. H1B, kita nggak usah perlu lagi working visa. Dan kalau udah permanent resident atau green card itu, kita bisa kerja bidang apa aja. Nggak mesti di sektor kita. Karena kita udah resident. ya Pak, Oke. eh, Hmm. oke. Saya mau bertanya gitu. Tadi kan kita kan ke sana itu harus ada sponsor ya dari Tuh. suatu company. Terusnya kita akan dapat X1B. Nah, terusnya tadi me- ada hubungannya lah dengan putus hubungan kerja kontrak gitu. Nah, itu nanti kita ada jeda hari untuk keluar dari US atau saat itu juga harus kita keluar dari US, Pak, setelah kita putus kontrak. Karena kan sponsor sudah memutus hubungan kerja gitu, Pak. Ini saya nggak tahu persis jawaban, tapi ini spekulasi saya ya. Sebenarnya kalau misalnya udah determinate, berarti kan kita udah nggak berhak dengan visa tersebut gitu ya. Jadi kita sebenarnya harus keluar. Cuman biasanya nih, company ini tergantung kita relationnya sama company itu kita bisa dikasih, oke, saya terminate kamu, tapi misalnya di paperworknya kamu kasih 3 bulan gitu, supaya kamu bisa nyari kerjaan lagi di sini. Kayak gitu-gitu ada juga kejadian tuh kalau saya lihat. Jadi nggak melulu hari itu juga keluar gitu kan. Apalagi udah ada family segala macam gitu kan, urusannya nggak sesimpel itu. Cuman itu tadi kayaknya sih tergantung gimana relasi kita ke ke company itu, ke manajer kita, ke ke agen kita dan kayak gitu gitulah. Make sense ya? Gimana? Menjawab gitu? Make sense gak?
Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini untuk eh, bagaimana cara bekerja di Amerika. Atau ada yang, ya, silakan Mas Denny. Assalamualaikum, Om Rusdi. Oh, Salam kenal, Om Rusdi. Waalaikumsalam. Salam kenal, Ya, Om Denny. mau tanya Om Rusdi, untuk saat ini itu apa masih ada chance? Kan kita ada lotre ya, lotre H1B sama lotre Green Card. Apakah memang masih bisa proses untuk Green Card lah secara normal gitu loh tanpa lewat lotre? Apakah itu ada apa tidak? Itu Jadi gitu. ya oke. Green Card sendiri itu setahu saya ada dua tipe ya. Itu ada employment base sponsorship yang EB itu, dan ada juga family based sponsorship. Jadi kalau misalnya siapa tadi yang nanya? Denny. Denny. Denny punya orang tuanya udah di sini gitu misalnya, US citizen, itu bisa sponsorin Denny green card, atau kebalikannya biasanya anaknya yang sponsorin orang tua. Misal saya bisa sponsorin orang tua saya untuk dapat green card gitu, jadi dia bisa tinggal sama saya di sini. Atau yang banyak dikerjakan orang juga kawin sama orang Amerika. Jadi Kalau dia company yang disponsorin. sponsorin bisa nggak kira-kira Ya Om itu, Rusdi? ya itu tadi EB itu employment Oh, IB base. tadi ya, employment base ya. Iya, Oke, oke. iya. Sama satu lagi, mungkin mau tanya untuk gambaran Om Rusdi, maksudnya buat kita-kita yang memang ada offering mungkin dari US gitu ya, untuk salary. Anggap kalau setahu saya kalau salary kan dia yearly kan, tahunan. Kalau tahunan seumpama nih, di offer 100.000 gitu, 1 tahun. Nah, untuk pajak kan setahu saya tergantung state ya. Anggaplah kita di Texas gitu. Nah, di Texas itu saya nggak tahu kalau salah 22 ya. Itu kan cuma federal tax. Nah, untuk kan ada kalau kita punya satu istri 4 anak gitu kasarannya. Itu berapa potongannya dari 22 itu kira-kira saya nggak tahu. Pengalaman urus dia aja. Terus ada lagi tax return, apakah itu nanti ada lagi tax return yearly-nya atau gimana itu hitungannya? Coba gambarannya untuk saya. Oke. Urusan teks ya. Saya bukan CPA, bukan accounting, tapi saya ceritain pengalaman saya aja. Jadi teks di US itu ada dua macam. Satu tadi seperti yang dibilang federal tax. Federal itu tuh yang ambil duit tax kita tuh pemerintah pusat, sama ada state income tax. Ada banyak state yang memberlakukan, tidak mengambil pajak penghasilan, kayak Washington State, Texas nggak ngambil. What else? I think Delaware nggak ngambil juga. Florida, I'm not sure. Tapi banyak lah yang nggak ngambil. Jadi kita cuma bayar federal tax aja ke federal. Cuman biasanya di state-state yang nggak ada income tax itu sales tax-nya tinggi gitu, dikompensasi. Kayak misalnya di Virginia state Virginia ada income tax, itu sales tax-nya itu kisaran di 6-7% gitu. Kalau kita beli ke belanja itu kena tax 6 atau 7%. Tapi di Washington State ini sales tax-nya 10%. Jadi mungkin dikompensasi dari situ. Nah, untuk berapa persen tax yang harus kita bayar itu tadi banyak faktornya. Nah, faktornya itu family household, kayak tadi disebutin, berapa jumlah orang di dalam keluarga kita, 1 istri, 2 anak, 3 anak, itu beda gitu. Tapi caranya itu untuk yang kita employee ini, misalnya di awal tahun itu kita ngisi ada yang namanya istilahnya itu di form W4 itu
exemption, ada skornya gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya. Kamu anak berapa? Ada banyak pertanyaannya. Dari situ kita bisa tahu skor kita berapa. Nah, dari skor situ kita tahu berapa yang mau dipotong per bulannya atau per 2 minggunya sama sama pajak gitu ya. Misal dari isian yang kita isi itu kita kita dipotong 18% misalnya, gitu ya. Nah, setelah um, berakhir tahun itu, dalam setahun itu kan banyak kejadian tuh, di banyak kejadian. Misalnya kita dipindah proyek, kita harus bayar ongkos pindah, kita sakit, kita bayar dokter, kita kita nyumbang ke masjid, kita nyumbang ke non-profit organization, kita sekolah lagi, kita bayar tuition, banyak gitu. Nah, yang itu tuh bisa dijadiin deduction gitu. Ada potongan potongan percentage pajak yang tadinya kita dipotong 18%, tapi karena kita melakukan itu, kita pindah, kita sakit, bayar dokter, ada bagian yang juga di di exempt istilahnya, kalau di exempt teksnya, kemudian kita banyak lah gitu. Hmm. Nah, mungkin dari 18% itu di kejadian 2024, misalnya kita mengalami banyak hal, ternyata kita harus bayar itu 10% misalnya. Setelah kita hitung-hitung lagi, waktu kita laporan pajak itu kita tahu, oh sesungguhnya 2004 itu kita harusnya cuma bayar um, 10%. Nah, yang 8% itu tadi di return istilahnya, di return dari misalnya dari 100.000 yang taxable, di return 8% kan kita dapat 8.000 balik dari pemerintah. Itu satu satu case. Tapi bisa juga kita misalnya pas ngisi-ngisi itu, ah, saya nggak mau bayar teks duluan, saya nggak mau dipotong teks duluan, saya bikin nol aja semuanya gitu. Jadi waktu kita gajian tiap bulan itu kita nggak diambil teks, nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi begitu akhir tahun kita report teks, kita kan jadi kita berhutang gitu kan. Ya, yang 18% itu atau whatever jadinya setelah kita masukin extension dan 8 itu, kita harus bayar gitu loh. Misalnya, oh karena kamu nggak bayar, nggak dipotong setiap bulannya di tahun 2024, sekarang kamu harus bayar. Jadi misalnya kita kenanya 15%, ya 15.000 itu kita harus bayar. Nah, you, you can not run, you cannot hide. Ada hitung-hitungannya. Tapi ya banyak juga yang milih cara pertama, hitung-hitung nabung, nanti kita dapat return, kita bisa jalan-jalan kemana. Ada juga yang, daripada kita kasih ke negara 18%, 15%, mendingan kita pakai sendiri duitnya, pakai bisnis atau apa kayak itu. Ntar kita bayar pajaknya belakangan. Itu preference masing-masing. Kira-kira gitu, make sense nggak? Jawab pertanyaan ya. Oke, masuk Om. Thank you Om Rusdi ya. Hmm. Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kalau di sana Pak, apa kultur kerjanya gitu? Itu ada jam hour office atau ada gimana Pak? Lembur seperti itu? Untuk kerjanya sama aja sih. Jadi saya ngitung industri kita aja gitu ya, nggak kemana-mana. Jadi kalau di Telkom ya sama. Um, ada juga kerjaan yang dibayar lembur. Misalnya kalau orang instalasi, maybe uh, mungkin dibayar, saya nggak tahu. Tapi kalau yang untuk udah engineer gitu nggak, kayaknya sih nggak ada yang dibayar lembur. Jadi kita kerja sesuai dengan target kita aja. Kalau kita bisa kerjain 3 jam, selesai 3 jam, ya kalau kita bisa butuh 10 jam, ya kita selesaiin 10 jam, nggak pulang dulu. Ya. Inilah berdasarkan make sense-nya gimana lah. Nggak mesti um, ada project yang lu harus 8 to 5 gitu, jam 8 sampai jam 5. Mungkin ya kalau orang-orang OMC yang kerjanya di shift gitu, mungkin ya. Tapi kalau yang
yang kerjaan model kita ini nggak nggak terlalu uh, s- strict gitu jamnya. Um, kita bisa kerja di rumah misalnya atau um, datang jam 9. Tergantung lah proyeknya kita lagi ngapain gitu. Nggak mesti 8-5 gitu. Kemudian orang di sini itu tadi menghargai work and life balance gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya um, udah jam 5 nih gitu. Besok kita terusin lagi. Apalagi misalnya cuacanya lagi bagus nih, kita pengen goesan dulu, kita pengen jalan, running segala macam. Orang ngerti. Cuman ya make sense-nya gimana lah kalau kita tetap harus deliver kan, misalnya apa yang kita diassign ke kita ya harus harus dikerjain. Kalau misalnya make sense-nya selesai 2 hari ya 2 hari, jangan diulur-ulur gitu. Atau misalnya kalau memang itu kerjaan seminggu ya seminggu gitu. Um, sama aja sih gitu sebenarnya. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau Pak Rusdi akan memberikan pengalaman yang lain, Pak, gitu, untuk biar Ini kita ada di chat. terbuka wacana untuk kondisi keadaan di sana, Pak. Ini ada di chat ini ada 2 orang nih. Jaki Baraba nih ya. Ini Raja Saudi nih. Di unmute yang bos, mau gimana nih bos? Jax Baraba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekh. Baik, Waduh. Om Rusdi. Kangen nih. Buat teman-teman semua juga. Assalamualaikum. Mau nanya boleh nggak, Om Waalaikumsalam. Rusdi? Salam. Eh, jangan yang susah-susah ya. Oh, enggak. Ini general aja. Apa? Oke. Ini. Kan sekarang, Eh, bentar dulu. Lu mau ke ya. sini, udah betah di situ kan? Oh, enggak. Sini aja lah. Enggak. Oke. Sekarang So, kan, engineer dari IPB makin banyak kan ya. Tahu dong IPB ya. pertanian, Itu gimana? IPB itu Pers- pertanian Bogor. Nah, kan udah lama nggak ke Saudi, jadi nggak tahu tuh. India, Pakistan, Bangladesh. Oh, oke. Ya, nah Tambah itu lagi Sri Lanka. iya. Jadi apa persaingan di sana gimana kira-kira di US tuh? Kan di sini juga di Saudi itu dulu IPB tuh udah hampir hilang sebenarnya. Tapi sekarang udah semakin membanjir lagi tuh. Nah, kira-kira kalau di Saudi persaingannya di mana di US tuh persaingannya kayak apa gitu, Bos? Juga ada yang Sama, bilang oh. enggak, ada juga yang bilang di apa di kayak di New Zealand atau di Australia itu mereka tuh emang eh apa ya banyak membuat masalah juga gitu apa untuk mencari persaingan kerja gitu. Nah di US kayaknya gimana nih? Ini Makasih. lu pertanyaannya, ya, sama-sama. Ini lu pertanyaan dendam ini. Enggak dendam sih, enggak. Kita juga mesti enggak artinya kita mesti punya strategi gitu. Soalnya mereka punya community yang kuat sekarang gitu. Ya, ya. Itu Sama di sini masalahnya. juga. Sama di sini juga. Orang, lu company bos-bosnya mereka kan. Bosnya Google siapa? Bosnya Microsoft siapa? Bosnya you name it kan. Orang sana semua gitu kan. Jadi mereka dapat prioritas ya. H1B itu habis itu sama mereka sebenarnya tuh. Hmm. Ya, tapi kita nggak bisa mengeneralisir kan. Ada orang yang IPB yang baik juga, ada yang nyebelin juga. Um, Macam-macam lah Om. Jadi alhamdulillah bisa survive ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya deh, eh Rusdi, salam buat yang lain deh, buat Dewo, buat Iya yang ya, lain. makasih. Mhm. Ketemu lagi Kirimin insya Allah di Indonesia. kirimin al baik dong. Datang sini dong. Kalau sekarang gampang visa umroh nih, silahkan. Welcome. Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke, thank you jawabannya. Ya, ini ada Obi nih. Om Rusdi, apakah ada batasan umur untuk H1B atau visa? No, di sini nggak boleh membedakan umur. Um, nggak bisa begitu. Nggak ada. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan suka ada lowongan tuh. Dicari lowongan umur maksimal 20 tahun, pengalaman 15 tahun. Nggak bisa di sini menyebutkan harus
ada batasan umur walaupun mungkin di dalamnya ya mereka ada kriteria sendiri tapi nggak bisa dipublish itu, nggak boleh. Dibilangnya equal employer opportunity. Oke, ada yang lain lagi? Kalau itu Pak Rusdi, misalkan kultur dan tingkat keamanan di sana gitu, itu gimana Pak? Aman atau gimana? Ini tingkat keamanan ya tergantung, kejahatan adalah di mana-mana ya. Kalau kita bacanya koran lampu merah ya isinya begitu ya. Eh, Tapi kalau kita baca yang lain ya lain lagi. Di sini juga ya ada tempat yang aman, ada yang enggak, ada yang em, gang violence-nya banyak, ada yang enggak. Nah itu tadi di sini itu kan apa ya, eh, tempat itu atau referensi tempat itu bisa dilihat dari school district gitu ya, zona schoolnya. Kalau school districtnya itu bagus, itu relatif dia lebih aman. Nah, tapi kalau misalnya school districtnya jelek, di situ biasanya ya orang-orang tuanya nggak peduli sama pendidikan anak-anak, banyak geng, banyak drugs kayak gitu, ada juga kayak gitu gitu loh. Hmm. Em, Ya sama lah, ada yang kejahatan, kejahatan kan nggak eh, nggak mesti apa ya. Ada juga yang kejadiannya itu spontan, ada yang juga memang tempat tertentu itu harus dihindari gitu kan, macam-macam. Eh, Sama lah di sini juga. Jadi kalau referensinya kalau misalnya mau pindah ke sini ya harus diperhatikan benar, apalagi bawa anak gitu kan, cari school district yang bagus, rating sekolahnya yang bagus, seks, misal di sini ada website ngelihat banyak kasus sex offenders apa enggak, gun violationnya gimana, itu public data yang bisa kita lihat. Um, uh, ya kayak gitulah kalau untuk kejahatan. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi dengan Pak Rusdi, dipersilakan. Di chat ini udah nggak ada ya, saya jawab semua ya. Sudah Pak? Atau Pak Rusdi ingin memberikan paparan yang lain? Oh ya, paparan yang lain. Nah, ini udah saya bilang semua deh. Em, Ya itu tadi kalau saya misalnya pengen, kesimpulannya kalau misalnya pengen nyoba kerja di sini, ya walaupun sekarang H1B lebih susah dari tahun sebelumnya, tapi opportunity itu tetap ada gitu kan. Misalnya tadi dengan kita ngambil sekolah lagi dari sini, atau em, kita bikin em, networking yang bagus di sini, cari opportunity dari orang dalam lah gitu ya. Misalnya yang sekarang kerja di Nokia, kerja di Ericsson, Ericsson ini lagi banyak project di US ini, mungkin bisa dilihat-dilihat, oh kira-kira bisa nggak gitu kita masuk ke sini dengan pakai referensi internal kayak gitu. Em, ya, saya kira dicoba aja gitu. Dan em, green card lottery juga sesuatu yang bisa kita coba juga. Kalau apalagi kalau misalnya teman-teman ada punya uh, bakat entrepreneurship gitu ya, nah itu punya green card itu um, fleksibel banget gitu, bisa bikin bisnis di sini. Hmm. Kalau Ya di sana Pak, itu aja. kalau di sana saat ini peluang yang besar untuk bekerja di sana di bidang apa Pak? Apakah masih di telekomunikasi atau minyak atau apa? Telkom ini udah sunsetting gitu kayaknya, kalaupun ada duitnya juga nggak sebagus dulu kan. Um,
bagian yang di sini tuh ya yang boleh dibilang promising itu, kalau saya lihat, ini pendapat saya, itu di public health. Dokter, nurse itu selalu dibutuhkan. Karena memang rasio penduduk, jumlah penduduk sama fasilitas nurse, dokter kayak gitu tuh masih jomplang gitu. Itu satu. Kalau misalnya mau banting setir ke situ juga bisa tuh. Kalau misalnya di sini bisa aja kayak gitu tuh. Ini kita udah capek, bosen di Telkom, saya mau sekolah lagi nurse gitu. Bisa tuh. Di sini dimungkinkan. Itu satu yang saya lihat ya. Em, Kalau di IT kayaknya kalau kita jago AI, jago coding itu masih dicari dan bayarannya juga mahal. Em, itu satu, dua, apa lagi ya? Em, Minyak nggak terlalu di sini. Nggak tahu ya, saya nggak bisa kasih komen karena saya nggak terlalu memperhatikan bidang itu. Em, Ya kayaknya itu deh, public health di sini yang yang demand-nya masih sangat tinggi kalau mau banting setir ke situ. Gimana teman-teman? Ada lagi yang bertanya? Oh, Om Rusdi, Dani? saya Ya, mau silakan Om bertanya, Dani. kalau untuk kita sebagai Muslim gimana? Apa masalah masjid, terus tempat makan? Kalau yang saya lihat kan, kayak kalau saat ini Pak Rusdi itu posisi di mana? Apakah ada di Terus, Texas? Kayak teman-teman kan komunitasnya besar juga tidak? Gitu. masih oke. Ada banyak pertanyaan. Jadi kalau yang Muslim gimana di sini? Ya, gimana ya saya jawabnya? Oke, jadi diaspora Indonesia di US ini kalau dari statistik terakhir itu kira-kira ada sekitar 700.000 orang, kurang lebih 700.000 orang. Dan itu konsentrasinya, dilihat dari presentasinya itu, oh sebentar ya, sebentar, ada sesuatu. Nanti saya balik lagi, tunggu sebentar. Om Rusdinya mute ya? Lagi ada itu ngeliat apa gitu. Ini APC apa ya? Abroad Portal Community ya? Ya, betul. Kalau mau join gimana caranya? Kasih linknya. Kalau saya mau join gimana caranya? Ya, nanti APC. ya, kasih tahu ya. Silakan Pak Rusdi. Oke, tadi sampai mana lupa. Oke, Muslim di sini ya. Jadi 700.000 kurang lebih orang Indonesia itu, konsentrasi terbesar itu ada di California, State California, kemudian New York, New Jersey, terus Washington DC area. Washington DC area itu termasuk Virginia, Maryland, dan berikutnya mungkin Chicago dan sekitarnya. Texas nggak Nah, di kelihatan. daerah, oh ya, ini ada orang Texas nih. Pak, tadi saya udah bilang ya Texas, ya. Nah, di setiap state itu orang Indonesianya banyak bikin
masjid gitu ya. Kayak misalnya di California itu ada masjid orang Indonesia namanya Masjid Thohir. Di New York ada Masjid Al-Hikmah yang majority orang Indonesia. Di Washington DC ada Imam Center, itu masjidnya orang Indonesia juga gitu. Di sini di Seattle area tuh ada masjid orang Indonesia juga, IMCC, itu yang kelola teman-teman Boeing, employee-nya Boeing. Di state saya di MAPS ini, di Seattle ini, MAPS itu imamnya orang Indonesia, Ustadz Joban gitu. Dan banyak juga uh, uh, masjid-masjid komunitas lain, gitu. Misalnya masjidnya orang Pakistan, masjidnya orang Bosnia, masjidnya orang Turki, kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang perantauan kan gitu ngumpulnya sama sama sendiri-sendiri gitu ya. Ah. Masjid Istiqlal kan di Houston. Oh iya, tuh Masjid Istiqlal di Houston. Nah, itu masjidnya orang Indonesia juga gede juga tuh. Itu salah satu masjid yang well established lah, kegiatannya banyak. Imamnya juga orang Indonesia kalau nggak salah ya, dari Makassar kalau nggak salah. Dan kalau kita runut balik ke um, undang-undang di sini, pasal pertama undang-undang di sini kan freedom of religion. Di situ sebetulnya freedom of religion, cuman bedanya dengan Indonesia, freedom of religionnya di Indonesia kan bebas menganut agama yang di yang diizinkan ya, Islam, Kristen, dan seterusnya gitu. Ahmadiyah, Syiah itu nggak diperbolehkan di Indonesia. Nah kalau di sini itu freedom of religion itu artinya bebas mau beragama mau enggak gitu. Jadi memang udah dilindungi sama sama undang-undangnya, malah itu pasal pertama gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan kebebasan beragama. Malah mungkin Pak Ino juga bisa menambahkan, di sini itu kalau misal di community seperti di community saya sekarang itu, um, 4 tahun lalu ketika kita bikin komunitas, kita itu Jumatan dinyewa, dikasih pinjem gymnya middle school. Terus kita pindah ke library. Kita pindah nyewa hallnya gereja. Itu malah lucunya itu gereja itu mereka cuma pakai hari Minggu doang, jam 7 sampai jam 2. Selebihnya itu kita yang pakai hallnya itu. Sholat 5 waktu, buka puasa Ramadan, Jumatan, Jumatan 2 kali kalau di sini biasanya karena nggak cukup tempatnya. Jadi kita harus bikin 2 shift gitu. Kadang kalau summer kita bikin 3 shift, 3 Jumatan. Jumatan pertama, kedua, dan tiga gitu. Dan mereka welcome gitu. Selama um, ya kita baik berjaga hubungan lah sama mereka gitu ya. Um, di tempat lain di Virginia itu dulu saya Jumatannya malah di sinagognya orang Yahudi. Kita dikasih ruangan, dikasih pinjam gitu. Um, Begitu. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma memang uh, saya nggak mau ngomongin politik ya. Cuman administrasi sekarang ini, um, dulu di term dia yang pertama itu kan pernah bikin ban Muslim country gitu ya. Jadi orang-orang dari negara tertentu itu yang di ban sama dia tuh. Tapi secara grassroots di sini, dari grassroots di di kita itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah, kita baik-baik aja. Saya di tempat saya, masjid saya di sini, Jumatan parkiran kita kecil, kita parkir di gereja, no problem gitu. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Pak Ino mungkin bisa nambahin di Texas gimana? Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. salam kenal dulu semuanya. Nama saya Venu Suyitno. Saya di Texas sekarang. Eh, iya benar juga sih. Di sini freedom religionnya memang seperti itu. Jadi kita minoritas, tapi banyak orang baik juga di sini gitu loh. Dari agama lain banyak orang baik juga. Jadi pasti ada lah di daerah tertentu atau
orang tertentu, orang gila banyak juga, nggak di sini, nggak di Indonesia banyak juga lah. Eh eh tapi memang yang parahnya kalau di sini orang gilanya mainnya main pistol gitu, senjata. Kalau di Indonesia masih pakai bambu kali ya, pakai pisau lah palingan. Jadi intinya banyak kebebasan beragama tuh benar-benar di iniin sama negara, dan kita juga eh, kan eh, belakangan ini kan meningkat ya, apa namanya, eh, orang Islamnya eh, di setiap daerah itu banyak yang revert dari agama mereka, dari Yahudi, dari Kristen, dari mana aja. eh dan sekarang ini nggak kayak seperti dulu. Sekarang ini jadi banyak bermunculan masjid-masjid baru, dan banyakan itu berubahnya dari gereja, betul. Jadi gereja banyak yang ditinggalin jamaahnya, kita beli terus kita jadikan masjid, musola. Mhm. eh Ya, secara umum sih sama juga di mana-mana, di setiap state sama aja. eh Pasti ada daerah tertentu yang nggak bagus, ya kita coba maksimum hindari. eh Apalagi kan, itu aja kali kan. Oke, ya, makasih Pak Ito. Berarti tingkat toleransinya di sana lebih tinggi Pak ya, untuk Ya, beragama beribadah itu Pak ya. Em, ya, definisinya toleransi itu, ya tadi saya bilang sedikit berbeda dengan di sana ya. Kalau di sana kan pengennya toleransi itu, happy Merry Christmas, selamat Natal, seperti itu, atau salamnya jadi dipanjangin, bikin Assalamualaikum, terus eh, salam sejahtera dan seterusnya, seterusnya. Di sini enggak kayak gitu. Jadi mereka menghargai kalau kita em, Muslim, ya em, asal mereka dikasih tahu sebenarnya gitu. Kalau kita itu Muslim, kita punya eh, dietary halal gitu kan, kita nggak bisa makan pork, kita dikasih tahu aja mereka ngerti gitu. Ya, Mbahin, sampai kalau misalkan kita mau meeting Jumat gitu, kita kasih tahu aja. Terus kita keluar juga nggak apa-apa. Jadi intinya benar kasih tahu dulu, kasih tahu ke Ya, ya, ke ke jangan bos. jangan malu, jangan sungkan. Kita kasih tahu kalau misalnya Jumat itu jam segini sampai gini kita nggak bisa attend meeting karena kita harus attend Praday prayer. Kalau misalnya di kantor itu ada semacam potluck kayak gitu, ada party gitu, kasih tahu aja kalau kita nggak minum alkohol, kita nggak makan makanan yang ada porknya, kita nanti diakomodasi. Ya, banyak kan malah mereka menyediain apa namanya, veggie, vegan, atau paling nggak vegan lah, Kalau enggak ya vegetarian. itu Jadi vegetarian bisa diorderin juga. diorderin kebab ya. Kebab Bisa rasa lihat ini. bisa lihat website saya nggak? Ya, bisa Pak. Iya kan? Ya, ini nih masjid yang di sekitar kita nih. Saya lihat itu fotonya ya. Ini Sullivan saya di Lake Stephen. Ini foto ini South Lake Stephen Grange. Ini Grange ini punya gereja. Ini lagi kita pakai buat di sini Jumatan, ya. Jumatan apa taraweh gitu. Di sini kita bikin iftar atau buka puasa bersama. Kalau nggak salah di sini um, Idul Fitri gitu, apa kayak gitu. Dan mereka oke-oke aja, welcome, malah ngasih ngasih tempatnya gitu loh. Hmm, Kalau di Indonesia kan agak susah gitu ya, kita bikin acara keagamaan di tempat orang lain kayak gitu kan, kayaknya nggak pernah saya dengar tuh. Ya, em, ya itu kalau misalnya Muslim sini nggak. Nah ini balai kota nih, balai kotanya kota Lake Stephen ini kita pakai buat sholat Id nih. Itu dikasih aja gitu. Oke, kamu mau sembahyang.
dibilangnya dia respect different cultural, malah dia senang gitu ada orang yang pakai baju kayak gini, ada orang pakai batik kayak gitu gitu, mereka senang, oh ini kamu dari mana, kayak gitu gitu. Oke, Kalau makanan ada lagi? makanan halal juga jangan jangan khawatir makanan halal. Mhm. Halal zabiha banyak. Kalau nanya lowongan sama Suyitno nih, Nokia banyak lowongan sekarang. Habis dirampas proyeknya sama Ericsson nih. Di swap-swapin ya. Gimana? Ada lagi yang lain? Satu lagi, Om Rusdi, boleh dong nanya? Silakan. Ya, jadi sekarang kalau apa? Kalau eh, apa dibilang apa sebenarnya orang apa niat ke US tuh target utamanya apa gitu? Artinya apa sih yang yang spesial dari live di US gitu? Sampai sekarang buat saya sendiri, saya tidak pernah punya niat atau rencana mau ke sana gitu. Jadi sebenarnya daya tariknya apa sih selain freedom atau apa? Itu bener nggak sih yang dibilang orang kayak dream country gitu kan? Itu bener apa enggak gitu? Masih relevan apa enggak Ino, gitu? Silakan dijawab, Ino. Lama kan? Silakan dijawab. Sini kan masuk setelah ente. Ah, Yang yang udah senior dong. oh tuh yang senior. Ya, Iya, dari saya dulu sebentar ya. Maksudnya ya, Iya. silakan. nggak dipungkiri sih dulu awalnya saya ke sini tuh 2011 pasti gara-gara inilah uang lah ya. Itu nggak dipungkiri uang. Jadi eh, tujuan utamanya itu dulu itu. Nah, setelah masuk sini kita kan bisa 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 memperbaharui niat. Jadi setelah tahu kasih tahu nggak nih Gan minusnya Gan janganlah ya. Ya, kasih tahu lah. Kasih tahu lah. Nah, intinya sih Pengalaman, ya. Hmm. ya intinya sih tujuan utama pasti memang karena di sini kalau kita lihat sepertinya memang kesempatan itu memang besar di sini banyak banget. Eh, dari yang eh, profesional sampai yang nggak profesional. Jadi kayak misalkan kita kerja di Walmart, di itu pun menghasilkan gitu. Dan tadi katakan Gasti bilang umur nggak boleh. Jadi nggak ada tuh yang lowongan maksimal umur 35 tahun ya, 40 tahun ya. Di sini nggak ada. Dan di sini dihargai sekali pengalaman. Jadi experience-nya lebih banyak, digaji, dibayar lebih besar. Terus ya ini pembicara ini ya apa umumnya. Jadi kalau kalau ya tanpa dipungkiri memang uang dan kesempatan dan setelah masuk kesempatan buat anak-anak saya sih yang sebenarnya eh, mungkin kehidupan yang nggak gimana ya terus kehidupan untuk pendidikannya terus yang kedua kebersamaan gitu kayak orang tua dengan anak gitu eh, yang lebih fleksibel di sini kerjaannya mungkin dapat yang hybrid atau jaraknya nggak terlalu jauh macet nggak ada yang pasti eh, kita ketemu sama anak tuh frekuensinya lebih apalagi ya Ya, itu aja kali ya kalau dari Gandusdi gimana? ya sama.
Saya juga awalnya tentu nyari duit di sini, tapi setelah lihat anak sekolah, saya pelajarin dulu, pelajarin lagi opportunity buat kita, buat anak-anak di sini lebih lebih berkembang gitu kan. Um, saya lihat is it's not perfect, right? Tapi I think it's better gitu uh, dari banyak tempat. Oke. Kemudian apa ya? Satu lagi itu kayaknya sih quality of life-nya jauh lebih lebih bagus daripada di tanah air kalau menurut saya. Nggak macet, nggak polusi, uh, itu big thing sebenarnya. Kalau misalnya di Indonesia kan kita misalnya kerja di Pondok Indah atau di Sudirman kan kita nggak bisa punya tinggal cuma 5 menit aja dari kantor gitu kan, nggak mungkin banget gitu kan, nggak nggak ter- nggak affordable gitu ya, nggak bisa dijangkau. Kita kerja di Sudirman, rumah di Bekasi, rumah di Depok, pulang balik juga udah berjam-jam. itu itu saya nggak bisa gitu kayak gitu. It's too much gitu ya, di jalan macet-macetan. Dulu kan saya beberapa tahun juga di Jakarta. Kalau situ itu nggak ada. Kita tuh biasanya tinggal di mana tempat kita kerja gitu. Eh, Paling banter drive tuh 10-15 menit. Kalau ada apa di rumah kita bisa balik ngecek. Kalau kita harus jemput anak sekolah, kita mau jemput anak dulu ke sekolah atau nganterin anak ke appointment dokter gigi gitu. Itu mungkin sekali gitu di sini, nggak susah kayak di sana. Itu kalau kalau menurut saya yang, dan itu bisa dirasakan kalau kita udah di sini gitu loh. Ya, Ya. ya Oh iya, mungkin kulturnya juga ya, Iya. sorry nambahin. Kulturnya Mhm. di company juga kan. Jadi kulturnya di sini kalau bosnya itu bilang family first. Jadi ya, oke. Eh, ya Ya, terima mungkin kasih. Terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua juga. Terima kasih Kang Rusdi ya. Yo, ya, thank Ya. you. ya mungkin karena waktu sudah berjalan hampir 2 jam ya, dan di sesi ini juga sudah mendekati eh, waktu jam 10 gitu, karena kita eh, diberi waktu hanya 2 jam gitu, dan Mhm. mungkin ini saatnya untuk eh, Pak Rusdi menyampaikan closing statement atau seperti spirit untuk kita yang di Indonesia untuk bisa bekerja di luar negeri dan menyiapkan apa saja gitu. Silakan Pak Rusdi untuk closing statement-nya. Closing statement ya. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya memang tertarik untuk kerja tinggal di sini ya di dikerjain aja gitu loh, apa namanya, um, diikhtiarkan gitu ya, ikhtiarnya dikerjakan, nyari nyari lowongannya, um, upskilling gitu kan. Kalau kita orang Telkom gitu kan, um, di sini ini 5G udah di mana-mana gitu. Jadi kalau kita tidak expert di 5G, kecil kemungkinan kita bisa dapat kerjaan di sini. Jadi kalau misalnya memang kita orang Telkom mau kerja ke sini, upskilling lah itu. Terus belajar. Um, um, Ya itu tadi seperti yang saya uraikan di depan, coba aja beberapa kemungkinan. Mau pakai lotre, mau pakai lewat jalan sekolah lagi, mau pakai international transfer, diikhtiarkan aja mana yang uh, paling sesuai dengan kondisi teman-teman. Itu aja. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rusdi. Untuk selanjutnya kita akan memberikan statement closing dari perwakilan dari APC kepada Om Dani atau Mas Dani, dipersilakan. Om Dani. Ya, ya, sebentar. Kebetulan lagi di kantor ya. Ya, jazakumullah khair untuk semua yang sudah hadir. Buat Pak Rusdi sebagai narasumber, Om
Danar sebagai host, APC sebagai wadah komunitasnya. Itu juga buat teman-teman yang sudah hadir. Ya, semoga ini semua bermanfaat dan berkah buat semuanya. Kita dari APC sangat appreciate untuk acara ini juga sudah terselenggara dengan baik, dan semoga kedepannya kita bisa memberikan narasumber-narasumber lain yang bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Buat yang mau gabung bisa lihat di chat itu sekarang, di situ ada linknya. Mungkin nanti ada rekamannya juga ya. Itu. Terima kasih untuk semuanya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi saya ucapkan juga kepada Om Dani atau Mas Dani yang telah melakukan closing statement di acara untuk APC hari ini. Ya, APC ini wadah sharing untuk kita-kita yang masih di Indonesia atau dimanapun untuk yang ingin bekerja di luar negeri gitu. Ini hanya wadah sebagai sharing-sharing knowledge. Untuk sharing-sharing knowledge yang telah dilakukan di lalu-lalu ada di tahun 2004, mungkin ada di YouTube APC gitu, apabila ingin menyimak apa yang telah APC lakukan selama di tahun 2024. Dan ini sharing knowledge pertama di awal tahun 2025. Mungkin nanti ada next selanjutnya untuk sharing knowledge-nya di kegiatan APC selanjutnya. Jadi sebenarnya ini ada yang nggak bisa hadir ya, kayak Pak Renold Utomo, dia ada di UK, jadi waktunya tidak memungkinkan. Terus ada Pak Hasan Nasibuan di mana di Belanda juga mungkin waktunya tidak memungkinkan. Terus ada Om Gilang Haritama ya di Qatar ya. Mungkin ada acara atau dan teman-teman lain kebetulan yang sebagai pengurus di APC ini yang memang ada di negara yang waktunya itu tidak bisa memungkinkan untuk hadir gitu. Dari mereka juga terima kasih banyak buat semuanya. Oke, karena mungkin waktunya juga sudah habis, sudah mendekati waktu untuk jam 10 waktu di Indonesia. Kita akan melakukan sesi dokumentasi ya untuk membuka open kameranya untuk didokumentasi oleh nanti dari host dari APC. Gitu. Dipersilakan kepada teman-teman gitu yang berkenan untuk membuka kameranya agar nanti bisa didokumentasikan oleh host kita dari APC. Silakan kepada teman-teman. Ya, silakan Mbak untuk Saya mulai ya. dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, saya ambil lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kepada tim dokumentasi dari APC yang telah menyiapkan. Dan mungkin acara untuk pagi hari ini sudah selesai, dan saya dari pembawa acara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila ada salah kata, salah ucap, dan dalam penyampaian di kegiatan pada pagi hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Gitu. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rusdi dan kawan-kawan semua, dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.